Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini kami dari kelompok Persona ingin menampilkan hasil dari project UAS kami, yaitu pengembangan dari chatbot Hoverbot Dengan dosen yaitu Pak Arif, yang beranggotakan saya sendiri Arjunaidi, saya Muhammad Rizky Ramadan, dan juga saya kawan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam era digital yang semakin maju, teknologi telah menjadi alat yang sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satunya adalah inovasi teknologi yang berkembang pesat dalam penggunaan bot pada platform komunikasi seperti Telegram. Bot ini berfungsi sebagai alat interaktif yang dapat memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan secara cepat dan efektif. Salah satu topik yang relevan untuk diangkat melalui bot ini adalah vape, terutama karena penggunaan yang semakin marak termasuk di kota Bangkinang. Selanjutnya adalah metodologi. Dalam metodologi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah metode cyber embedding, yang kedua adalah CNN, dan ketiga glove. Pada metode cyber embedding, pembuatan chatbot ini diusulkan menggunakan metode cyber embedding. Hal yang menjadi patokan utama penggunaan metode ini dikarenakan metode cyber memberikan keunggulan yang signifikan, terutama jika mengangkut hal yang melibatkan pemahaman semantik dalam konteks kalimat. Beberapa poin penting yang menjadi pendorong cyber diusulkan yaitu adalah pemahaman semantik yang dalam, generalisasi yang kuat, dan pemahaman dialog yang kompleks. Yang kedua adalah metode CNN atau Convolution Neural Network. Metode yang ingin digunakan dalam pembuatan chatbot ini ada metode CNN. Sebagai alasan utama metode ini digunakan adalah jika seandainya membutuhkan kemampuan dalam memahami bahasa alami atau yang disebut dengan NLP, metode ini jauh lebih disarankan untuk dipakai. Selain itu, beberapa poin penting lainnya kenapa CNN diusulkan dalam chatbot ini yaitu adalah kemampuan ekstraksi fitur lokal. CNN dirancang untuk mengenali pola lokal dalam data, bisa dari urutan kata, frasa, dan engram teks. Karena dalam chatbot pola lokal bisa membantu dalam memahami konteks makna dari pernyataan pengguna. Lalu ada efisiensi dalam proses lapisan dari konvolusional CNN, membuat pengolahan teks dalam jumlah besar dikerjakan dengan cepat dengan memanfaatkan parameter sharing dan juga polling untuk mengurangi beban dimensi data tanpa nantinya harus kehilangan informasi penting yang membuat efisien untuk aplikasi chatbot. Yang ketiga yaitu skala. Metode CNN memiliki skala data yang sangat besar yang membuat chatbot ketika digunakan dapat menangani berbagai jenis input pengguna lebih konsisten. Namun CNN sendiri lebih cocok untuk memproses teks dalam skala tertentu yang biasanya akan digabung dengan metode lain seperti transformer atau RNN dalam menangani konteks jangka panjang. Meskipun begitu, CNN masih jadi pilihan terbaik untuk fokus analisa pola teks dengan sumber daya komputasi terbatas. Lalu ketiga, metode glove. Metode glove diusulkan berawal dari ketidakmampuan chatbot dalam mendistribusikan kata yang sama, sehingga glove diusulkan dalam pembuatan chatbot ini. Selain itu, sama seperti metode lainnya, ada beberapa keuntungan dari penggunaan metode glove. Beberapa keuntungan dari metode glove itu yaitu representasi kata penuh konteks, yakni dirancang dalam menangkap hubungan semantik antara kata berdasarkan distribusi bersama dalam korpus teks, sebagai contoh raja dan ratu atau makanan dan minuman. Lalu generalisasi embedding pada glove dilatih untuk korpus besar seperti Wikipedia atau Common Crawl
yang membuat pemahaman metode ini jauh lebih luas pada kata dan frasa. Yang ketiga, integrasi yang mudah. Glove mudah dalam melakukan penggabungan dengan metode lainnya seperti CNN, LSTM, dan Groove. Dalam meningkatkan performa chatbot yang menggunakan Glove sangat fleksibel. Lalu kemampuan bahasa. Glove bisa memungkinkan chatbot yang digunakan menjadi kontekstual, general, dan efisien, bahkan dalam keterbatasan data atau sumber daya komputasi. Hal ini yang menjadikan Glove sebagai solusi ideal dalam pembuatan chatbot dengan skala menengah atau sebagai fondasi awal sebelum beralih ke metode yang lebih kompleks. Oke, sebelum pembuatan chatbotnya ini dimulai, yang pertama yang harus kalian buat terlebih dahulu itu adalah datasetnya, yang dimana datasetnya ini perlu untuk kalian membuat klasifikasinya. Nah, untuk dari metode dataset sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, sedikit cerita mengenai pembuatan datasetnya ini. Sebelumnya kami ingin menggunakan metode dari Ashburn Embedding. Nah, akan tetapi untuk metode Ashburn Embedding sendiri itu ada kendala yang dimana kami tidak bisa melanjutkan dari metode ini, sehingga kami beralih ke metode yang lain, yaitu metode Glove ini. Nah, hal pertama yang saya lakukan dalam pembuatan dataset ini yaitu menyiapkan database-nya. Untuk database-nya sendiri bisa kalian lihat di sini. Untuk database-nya saya namai dengan Glove sesuai dengan metode yang kami gunakan, dan juga untuk tampilannya bisa kalian lihat seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selain dari metode 3 metode itu, Glove, CNN, dan juga Transfer Learning, kami juga menggunakan Smart Adasin. Nah, untuk Smart Adasin tersendiri itu varian dari Smart yang terkesan lebih adaptif untuk menghasilkan sampel sintetik berdasarkan distribusi kelas minoritas. Nah, dipilihnya Smart Adasin ini juga karena dalam konteks chatbot yang kami buat itu ada metode Glove, CNN, dan Transfer Learning, terutama pada bagian pelatihan data yang nantinya mempunyai distribusi kelas yang tidak seimbang. Nah, Smart Adasin ini juga dipakai bersamaan dengan ketiga metode sebelumnya, yang dimana Smart Adasin ini kayak berpengaruh gitulah dalam 3 metode sebelumnya, yaitu CNN, Glove, dan juga Transfer Learning. Dan untuk dari pembuatan dataset ini, hasil akhirnya kita perlu ini ya, data targetnya. Untuk tampilannya bisa kalian lihat di bagian kiri sini. Lihat, bisa kalian lihat di kursor, yaitu ada X, ada Y, ada Y test, dan juga X test. Nah, di sini ada 5 ya kita siapin. Nah, fungsinya dari ini saya bilang sebelumnya itu bagian klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya ini bisa kalian lihat pada bagian ini. Nah, ini mungkin ada sedikit perubahan dari klasifikasi yang ingin saya jelaskan sebelumnya. Ini tahap uji coba yang saya lakukan. Nah, saya jelasin pada bagian klasifikasi. Untuk metodenya ini kami menggunakan convey 2 layer dan juga flatten, dropout, dense, dan juga exposition decay, Adam optimizer, early stopping, dan juga model checkpoint. Nah, untuk dari dense-nya itu bisa kalian lihat pada bagian sini. Ini ada model add dense. Di sini ada model dropout dan juga convey. Nah, mungkin saya jelasin sedikit ya. Untuk dari dense itu cara kerjanya pada lapisan dense. Misalnya kalau misalkan saya ingin menggunakan lapisannya 145, mungkin di sini kan lapisan dense-nya itu adalah 4096 ya. Mungkin itu terbilang besar ya. Misalnya saya ingin menggunakan 145 dengan activation-nya adalah Signoid. Nah, untuk activation di sini adalah Relu. Nah, misalnya saya ingin menggunakan 145 unit dengan activation-nya adalah Signoid. Nah, nantinya aktivitas Signoid ini mengubah output dari rentang 0,1 yang biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi binar. Nah, di sini juga ada dense len Y0.
dan activation relu. Nah, maksudnya activationnya softmax. Nah, fungsinya itu nanti pada bagian lapisan output, di mana jumlah neuron akan disesuaikan dengan jumlah kelas yang ingin diprediksi. Nah, untuk kelasnya sendiri kami ada sekitar 23 atau 20-an mungkin 23 ya untuk pada project kali ini. Nah, kemudian aktivitas softmax-nya ini dipakai untuk multi-class classification yang mengubah hasil output menjadi distribusi probabilitas antara kelas-kelas yang ada nanti. Kemudian ada Adam Optimizer ya. Adam Optimizer ini kalau misalkan dicari di sini ya, agak sulit mencarinya pada bagian sini. Mungkin saya jelasin aja ya. Untuk Adam Optimizer-nya ini fungsinya untuk mengatur laju pembelajaran setiap parameter secara otomatis berdasarkan pergerakan ke gradien pertama. Juga modelnya, dan untuk evaluasi model yaitu pada bagian sini ada akurasi, presisi, recall, F1 score. Nah, sebenarnya ini penting, tapi yang perlu kita perhatikan itu adalah bagian akurasinya. Untuk dari metode ini, jika seandainya klasifikasinya saya jalankan, ini mungkin agak lama ya dari device saya sendiri, itu agak lama, jadi mohon bersama sebentar ya. Bisa kalian lihat di bagian konsolnya ini kode yang dibuat sebelumnya. Nah, nanti pada bagian sini akan muncul bagian muncul tanda epoch. Nah ya, epoch 1/700. Nah, untuk epoch-nya ini batasan seberapa banyak kita ingin melakukan pembelajaran untuk klasifikasinya. Nah, di sini nanti ada proses running ya, yang dimana running ini berjalan lumayan lama, sehingga nantinya hasil akhirnya nanti akan memunculkan yang keempat tadi, yang ada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Nah, untuk proses ini bakal lama, jadi saya skip aja ya. Nah, untuk dari proses dari hasilnya ini, tadi kan saya bilang untuk memperhatikan akurasinya. Nah, akurasinya ini difungsikan sebagaimana agar chatbotnya ini sesuai bagian hasilnya ketika ingin ditanyakan. Nah, jadi tidak ada nanti kesalahan dalam memberikan jawaban. Nah, untuk tingkat akurasi yang seharusnya digunakan itu sekitar 80-90-an, tapi pada project ini kami hanya mendapatkan sekitar 50% akurasi ya, yang dimana itu sebenarnya tidak masalah ya, tapi nanti bagian chatbotnya mungkin ada sedikit kesalahan dalam menjawab, tapi tidak apa-apa. Untuk sementara waktu kita menggunakan akurasi yang 50% itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pembuatan chatbotnya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pembuatan chatbotnya ini, ada beberapa hal yang harus kalian siapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah token dari bot Telegramnya ini yang bisa kalian dapatkan dari Botfather ya. Nanti silakan kalian masuk ke Telegram, kalian searching Botfather, dan silakan buat botnya untuk mendapatkan bot tokennya ini. Dan untuk bot tokennya ini misalnya seperti ini bot token saya yang seharusnya saya sensor, tapi tidak apa-apa, untuk kali ini saya kasih tahu aja. Kemudian ngrok URL. Nah, untuk ngrok ini bisa kalian dapatkan dari websitenya, itu gratis ya. Kalian perlu login dulu, kemudian kalian download dan tinggalkan gunakan. Nah, untuk penggunaan kemudian itu ada database yang sebelumnya saya perlihatkan sebelumnya. Database nya itu adalah Glove ya, namanya adalah Glove. Kemudian model pad. Nah, untuk model pad ini kalian dapatkan dari pembuatan klasifikasi dan dengan tingkat akurasi yang kalian siapkan terlebih dahulu. Dan nanti untuk klasifikasinya akan menghasilkan sebuah file yang dimana misalnya yang akan disimpan pada checkpoint ya. Untuk foldernya adalah checkpoint. Nah, di sini datanya agak berbeda ya, soalnya saya menggunakan metode yang baru ya, baru-baru ini saya ubah, tapi ini saya gunakan data yang lama, yang sebelumnya itu adalah 50% ya. Gak apa-apa, kita gunakan yang ini terlebih dahulu. Kalian bisa dapatkan ini dari hasil klasifikasi yang sudah kalian siapkan. Kemudian untuk port. Nah, untuk portnya ini sebenarnya opsional ya.
Untuk beberapa portnya itu kalian bebas gunakan apa saja. Kemudian kita langsung masuk ke bagian ngrok saja ya, tanpa lama-lama. Di bagian ngrok, di sini sudah saya siapkan. Ngroknya tinggal kalian ketik ngrok, kemudian http. Di bagian ngroknya kalian ketik ngrok. Di bagian ngroknya kalian tinggal ketik ngrok http, kemudian untuk portnya itu optional ya, kalian ingin menggunakan port berapa. Misalnya saya ingin menggunakan 5001. Nah, ketika kalian enter akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, di sini bagian forwarding itu kalian copy link bagian ini. Ini mohon maaf, ruangannya agak berisik ya, jadi suara saya agak tersamarkan segitu. Oke, untuk tampilannya hasilnya seperti ini. Ini mohon maaf ya, ruangannya agak berisik gitu, soalnya lagi rame ya. Di bagian forwardingnya, kalian ambil link bagian sini, kalian kopikan, kemudian kalian pastikan di bagian ngrok URL-nya ini. Sekedar info, ketika kalian ingin menggunakan metode seperti ini atau cara seperti ini, di bagian URL ngrok-nya itu kalian perlu perbarui ketika kalian ingin menggunakannya. Kemudian di bagian app datanya ini sudah saya sinkronisasikan dengan data-data saya sebelumnya, yang dimana tinggal saya jalankan aja. Dan untuk cara menjalankannya ini agak sedikit berbeda, yang dimana kalian perlu masuk ke bagian terminalnya. Ya, karena saya menggunakan Python, yang dimana ini Python 2,8 ya. Untuk menjalankan chatbot ini kan saya menggunakan Python 2,8. Ini tinggal kalian masukkan saja. Oke, kalian siapkan terminalnya untuk menjalankan kodenya. Kalian tinggal ketik Python, kemudian untuk menjalankannya kalian buka terminal, kemudian kalian ketikkan python app.py ini sesuai dengan nama filenya, sampai nanti muncul notifikasi bahwa kodingan ini sedang berjalan. Nah, untuk hasilnya bisa kalian lihat nanti seperti ini ya. Debugger inactive dan debugger pin ya, bla 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 bla, itulah. Nah, ini bagian sini bisa kalian masuk ke bagian Telegram ya. Nah, untuk botnya sendiri sudah kami siapkan, yaitu Paperbot ya. Nah, kemudian di bagian ngrok-nya bisa kalian lihat di sini. Misalnya kalian control klik di sini ya, error ya, not found, tidak apa. Jadi kalau misalkan terjadinya seperti ini, kalian tinggal ketik slash kemudian webhook. Sini udah dikasih tahu kalau app-nya sedang berjalan, dan untuk di sininya yang awalnya not found ya, yang tadi error sebelumnya, kemudian saya ganti ke webhook, itu hasilnya adalah oke. Nah, jika seperti ini maka botnya itu sudah bisa kalian gunakan. Misalnya saya ketik halo, itu nanti botnya bisa membaca. Nah, tapi untuk kendalanya di sini, dimana botnya ini belum bisa melakukan balas chatnya, yang dimana kami masih dalam tahap memperbaiki bot ini, seperti itu. Baiklah, kesimpulan dan saran. Pertama itu kesimpulan, pengembangan Papybot adalah sebagai chatbot edukasi tentang web yang menunjukkan potensi besar dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu kesehatan. Dengan integrasi teknologi seperti NLP, CNN, dan GLOB, Papybot dirancang untuk memberikan jawaban yang relevan dan informatif kepada pengguna. Proyek ini telah mencapai tahap implementasi awal dengan kemampuan dasar chatbot yang berjalan sesuai rencana. Namun masih terdapat sejumlah tantangan seperti relevansi respon dan pemahaman konteks pertanyaan yang memerlukan perbaikan lanjutan. Proyek ini memiliki nilai signifikan karena dapat menjadi media edukasi yang efektif, khususnya bagi masyarakat Kota Bangkinang dalam memahami bahaya dan dampak PEP. Selain itu, inisiatif ini juga menunjukkan bahwa teknologi dapat berperan sebagai alat interaktif yang membantu
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya ada saran yang pertama itu optimalisasi teknologi NLP itu untuk meningkatkan relevansi dan akurasi jawaban. Pengembangan PapiBot perlu memanfaatkan teknologi NLP lebih lanjut, implementasi yang lebih baik pada analisis konteks dan deteksi niat pengguna yang akan memperkuat kemampuan bot dalam memahami pertanyaan yang lebih kompleks. Yang kedua ada pengayaan database respon, itu perluasan database informasi termasuk sumber daya edukasi terpercaya tentang PEP akan membantu chatbot memberikan jawaban yang lebih kaya dan variatif. Yang ketiga ada pengembangan multibahasa. Menambahkan kemampuan multibahasa dapat memperluas jangkauan pengguna PapiBot, menjadikannya lebih inklusif bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang bahasa. Yang keempat ada pengujian intensif dan iterasi, yaitu melakukan pengujian dengan berbagai skenario pengguna dan masukan dari pengguna secara berkala dapat membantu mengidentifikasi kekurangan serta memberikan dasar untuk pengembangan fitur-fitur yang lebih baru. Yang kelima ada kolaborasi dengan ahli kesehatan dan teknologi, menggandeng pakar kesehatan untuk memastikan informasi yang disampaikan lebih valid dan relevan, serta bekerja sama dengan ahli teknologi untuk mengeksplorasi integrasi AI canggih seperti transformer model. Yang keenam itu ada fokus pada user experience, itu untuk meningkatkan alur interaksi pengguna dengan desain percakapan yang lebih responsif dan humanis yang akan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih memuaskan. Dengan implementasi strategi-strategi ini, PapiBot dapat berkembang menjadi alat edukasi yang andal dan berdaya guna, sekaligus menjadi solusi digital yang berkontribusi positif dalam masyarakat. Mungkin segitu dulu ya pada bagian pembuatan codingannya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan lagi atau ingin saya ubah, terutama yang pertama itu ada pada bagian klasifikasi, yang dimana sebelumnya saya sudah bilang itu dapat akurasinya sekitar 50% ya, yang dimana itu sangat jauh dari minimal akurasi yang diperlukan, yang itu sekitar 80-90%. Nah, mungkin saya ingin menggunakan metode yang lain pada bagian klasifikasi untuk meningkatkan jumlah akurasinya. Kemudian itu pada bagian chatbotnya, yang dimana chatbotnya ini baru bisa membaca, belum bisa ngebalas pesan. Itu juga ingin saya evaluasi kembali, ingin saya perbaiki kembali. Mungkin itu saja untuk bagian evaluasinya. Dan untuk kedepannya saya juga nggak tahu, entah saya nanti ada bikin video perkembangan lanjutannya atau gimana, itu kalian tunggu saja. Oke, mungkin segini dulu video yang bisa kami sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton, dan kami juga mohon maaf ya jika video ini terdapat kata yang kurang dipahami atau kata yang kurang yang kurang jelas. Mohon maaf untuk itu. Dan mungkin ada masukan dari kalian atau mungkin ada kritik dan juga saran, bisa kalian masukkan di kolom komentar. Untuk itu kami pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.